Andi izin untuk terkait tadi pembahasan bahwasanya ada yang exposure untuk pengentasan kemiskinan, Pak. Bagaimana, Pak, yang harus dilakukan terutama penanggulangannya, Pak? Ya, kan ada beberapa hal yang harus kita bicarakan. Karena dampaknya kan lagi kemana-mana. Contoh, kalau masyarakat miskin dia tidak bisa sekolah, nah kan nggak bisa disekolahkan. Anak-anaknya kalau sakit tidak bisa untuk berobat, terjadi stunting kan. Nah, itu yang jadi fokus pemerintah sekarang. Stunting itu kan karena angka kemiskinan, sehingga pertumbuhan gizi untuk bayi tidak maksimal, sehingga bayi cacat kan. Nah itu salah satunya. Terus lain lagi faktor lain itu tidak menumbuhkan nilai ekonomi. Jadi nggak ada nilai tukar di suatu daerah pasti. Parameternya ekonomi tidak tumbuh. Nah, kalau ekonomi tidak tumbuh, tanda-tandanya uang uang yang bagus itu jadi uang jadi rusak. Itu cara visualnya. Dan secara nyatanya kita lihat turun bawah, maka ekonomi masyarakat tinggi dan mereka bisa hidup layak. Nah, itu kan daerah kan bukan hanya memikirkan di APBD-nya, tapi bagaimana menggunakan dana CSR untuk merespon apa yang dibutuhkan masyarakat usaha-usaha mikro. Nah, saya juga maunya masyarakat kita sana tumbuhnya civil society, orang-orang yang tumbuh yang mau memperhatikan masyarakat kita, bukan civil society yang tumbuh untuk menunjukkan diri sendiri. Itu salah. Tapi ke depan kalau ada pemimpin kita yang mau kita rekrut jadi kepala daerah, dia harus punya trust. Membina civil society. Membina hubungan ke bawah. Kadang-kadang pejabat kita udah jadi pejabat masih tidak besar, kita nggak mau. Kita punya well kita advokasi untuk kecil masyarakat, menyelesaikan masalah. Nah, itu yang namanya demokrasi. Demokrasi kan asas dari tujuannya apa? Itu asas demokrasi. Nah, kalau ada demokrasi misalnya mengubah konstitusi, nah itu bahaya. Itu kejadian MK itu, MK Surabaya itu. Nah itu jadi bagaimana welcome-nya masyarakat itu berbagi hasil bagaimana. Tapi secara potensi memang potensi buat dana itu potensi perikanannya di sektor budaya, sektor pertanian, ada perkebunan kemiri, coklat, terus punya yang tidak dimiliki oleh negara lain ke daerah lain apa? Ekspor gunung loser yang disebut dengan karbon atau disebut green green program. Nah itu kan sudah welcome ke luar negeri ya, juga. nah sampai sekarang yang kita belum tahu berapa kontribusi terhadap pekerjaannya dari yang dimiliki provinsi belum menyampaikan ataupun sudah menyampaikan atau berapa sirinya luar negeri udah bantu dan bagaimana eksistensi terhadap bagaimana mengelola urusan ini ke depan jadi hutan lindung yang terbesar. Siap, itu mungkin. Pak, harapan kedepannya pengelolaan apa sih yang wajib diusahakan untuk pengelolaan yang ada? Yang pertama sumber daya alam. Sumber daya alam di sana kan bukan tambang, non tambang, non mineral. Non mineral berarti bagaimana menjaga kelestarian gunung loser, sebagaimana menghidupkan habitat flora dan fauna di sana, termasuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi masyarakat, makanya perkebunan, perikanan, maupun kerajinan. Kan eksistensi semua itu kan ada di masyarakat. Lalu bagaimana kita menyentuh supaya mereka punya daya tarik, interest untuk berusaha memajukan wilayah. Kalau nggak ada tanpa kontribusi masyarakat terhadap daerah, bagaimana daerah bisa. Bagi pemerintah, Pak, harapan ke depan? Pemerintah harus konsen membangun hubungan keselarasan dengan masyarakat, dengan stakeholder lain. Ada dan nggak mesti dana APBD, ada dana CSR tadi yang mudah masuk corporate social responsibility. Jangan digunakan dana itu untuk bangun halte atau bangun tanah. Nggak ada.
Kalau potensi alamnya Pak, seperti Bapak tadi katakan, budidaya ikan, pertanian, kan ada budidaya, palawija, padi, ada coklat, makasih banyak Pak Andi. Sehat terus, Pak. Assalamualaikum.